Alhamdulillah sahabat inspiratifku, berjumpa kembali, saya Saddam Hussein, di channel yang keren beken ini. Di kesempatan ini saya akan menyajikan kisah tentang suka dukanya menjadi TKW di negeri orang dengan mendapatkan perlakuan kekerasan dan pelecehan seksual. Ayo kita saksikan bersama-sama, kisahnya berikut ini. Cerita ini akan mengisahkan seorang tenaga kerja wanita, TKW, bernama Nisa yang bekerja di Timur Tengah untuk membantu perekonomian keluarganya di desa. Nisa adalah seorang wanita muda dari keluarga sederhana yang berharap bisa membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Dengan hati penuh harapan, ia merantau dan meninggalkan kedua orang tua serta dua adik yang masih bersekolah. Bagian 1. Keberangkatan dengan harapan besar. Nisa mulai bekerja di rumah tangga seorang majikan di sebuah kota besar di Timur Tengah. Di awal masa kerjanya, Nisa berusaha menyesuaikan diri dengan budaya baru, bahasa yang berbeda, dan aturan ketat yang diberlakukan oleh majikannya. Meskipun berat, ia tetap bersemangat dan yakin bahwa pengorbanannya akan mengubah nasib keluarganya. Selama beberapa bulan pertama, semuanya berjalan baik. Nisa mengirimkan sebagian gajinya untuk membantu keluarganya di Indonesia, yang membuat kedua orang tuanya bangga. Bagian 2. Perlakuan kasar mulai terjadi. Namun, setelah beberapa bulan bekerja, sikap majikannya mulai berubah. Majikannya, seorang pria parubaya yang awalnya tampak ramah, mulai sering marah tanpa alasan jelas. Ia mulai memperlakukan Nisa dengan kasar, bahkan sering membentaknya hanya karena hal-hal kecil. Nisa mencoba untuk sabar dan menganggap hal tersebut sebagai bagian dari tantangan pekerjaannya. Namun, perlakuan kasar itu semakin lama semakin menjadi. Nisa kerap disalahkan atas hal-hal yang bukan kesalahannya. Terkadang, ia tidak diizinkan beristirahat atau makan cukup. Ketika Nisa ingin menghubungi keluarganya, majikannya melarang, dengan alasan pekerjaan belum selesai. Puncaknya, ia mulai merasakan ancaman saat majikan laki-lakinya memperlakukannya secara intimidatif dengan sering memanggilnya pada malam hari tanpa alasan yang jelas. Bagian 3. Pelecehan yang membuat trauma. Pada suatu malam, ketika majikan perempuan sedang tidak ada di rumah, majikan laki-laki Nisa mendekatinya dengan sikap yang tidak wajar. Ia berusaha mendekati Nisa secara fisik dan bahkan memegangnya tanpa izin. Nisa yang ketakutan mencoba menghindar dan meminta izin untuk pergi, namun majikannya justru semakin menekan. Pelecehan tersebut terjadi berulang kali, terutama saat majikan perempuan tidak di rumah. Nisa merasa sangat ketakutan, trauma, dan bingung. Ia tidak tahu harus berbuat apa karena jauh dari keluarga dan tidak memiliki teman atau orang kepercayaan untuk berbagi kesulitan ini. Terlebih lagi, ancaman fisik semakin meningkat, dengan majikannya memperingatkan bahwa ia tidak boleh berbicara tentang apa yang terjadi. Bagian 4. Usaha mencari pertolongan. Di tengah keputusasaan, Nisa mencoba mencari bantuan melalui agen tenaga kerja yang memberangkatkannya. Namun, sayangnya, respons yang diterimanya dari agen sangat minim. Mereka hanya menyarankan agar Nisa tetap bertahan dan tidak membuat masalah, dengan alasan bahwa keluar dari pekerjaan bisa membuatnya terjerat masalah hukum atau bahkan dideportasi tanpa upah yang sudah ia kerjakan. Meskipun kecewa, Nisa tidak menyerah. Dengan bantuan rekan sesama TKW yang bekerja di rumah tetangga, ia mendapatkan informasi tentang organisasi perlindungan pekerja migran yang bisa dihubungi. Namun, menghubungi mereka bukan hal yang mudah karena majikannya mengontrol akses telepon dan media komunikasi lainnya. Bagian 5. Keberanian melawan dan kabur.
Suatu hari, setelah pelecehan yang sangat berat, Nisa tidak tahan lagi dan memberanikan diri melawan majikannya. Ia berhasil meloloskan diri dari rumah majikannya pada dini hari dan mencari perlindungan di kantor polisi terdekat. Dengan bantuan polisi, Nisa dipertemukan dengan organisasi pekerja migran yang membantunya mengamankan tempat tinggal sementara dan memberikan perlindungan hukum. Namun, kasus ini tidak mudah. Majikannya berusaha membela diri dan mengklaim bahwa Nisa melarikan diri tanpa alasan jelas. Proses hukum berjalan lambat, sementara Nisa masih berada dalam perlindungan. Selama masa ini, Nisa menerima dukungan psikologis untuk membantunya mengatasi trauma. Bagian 6. Kepulangan dan pemulihan. Setelah perjuangan panjang, pihak pengadilan di negara tersebut akhirnya memutuskan bahwa Nisa berhak pulang ke Indonesia dengan aman, meski sayangnya tanpa menerima gaji yang seharusnya ia dapatkan. Organisasi pekerja migran membantunya kembali ke tanah air, dan Nisa disambut dengan tangisan haru oleh keluarganya yang sudah lama merindukannya. Meski telah kembali ke rumah, Nisa masih menghadapi trauma mendalam dari pengalaman tersebut. Ia sering merasa cemas dan takut jika mengingat masa-masa sulit itu. Namun, dengan bantuan keluarga dan komunitas, Nisa mulai menjalani terapi untuk memulihkan diri. Bagian 7. Membantu korban lain. Setelah bertahun-tahun, Nisa yang perlahan pulih dari traumanya, merasa terdorong untuk membantu sesama TKW agar tidak mengalami kejadian serupa. Ia menjadi seorang sukarelawan di komunitas yang memberikan edukasi dan perlindungan hukum bagi calon pekerja migran. Melalui pengalamannya, Nisa berharap dapat mencegah kekerasan yang pernah ia alami terjadi pada orang lain. Nisa kini menjadi inspirasi bagi banyak perempuan di desanya. Ia menjadi sosok yang kuat dan tegar, mengajarkan bahwa meski mengalami penderitaan, seorang perempuan bisa bangkit dan memberikan perubahan yang positif bagi lingkungannya. Pengalamannya menjadi pelajaran penting bagi banyak calon TKW, serta mengingatkan tentang pentingnya perlindungan bagi para pekerja migran di luar negeri. Cerita ini menyoroti perjuangan, ketabahan, dan kekuatan seorang perempuan yang berhasil melalui masa kelam hidupnya dan bangkit untuk membantu orang lain. Kita simak kembali kelanjutan kisahnya bersama-sama berikut ini. Membangun kehidupan baru. Setelah Nisa kembali ke desa, hidupnya mulai berangsur pulih. Meski masih menyimpan bekas luka dari masa lalunya, Nisa bertekad untuk memulai hidup baru. Ia ingin membantu keluarganya dengan cara yang berbeda. Berkat dukungan dari komunitas lokal dan organisasi pekerja migran yang dulu membantunya, Nisa mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan keterampilan di bidang usaha kecil. Di dalam program tersebut, Nisa belajar cara membuat kue-kue tradisional dan makanan ringan. Ia juga mendapatkan pelatihan mengenai manajemen keuangan dasar dan strategi pemasaran. Melalui kegiatan ini, Nisa menemukan semangat baru yang memberinya harapan. Ia bercita-cita membuka usaha kecil di desanya dan bertekad memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya tanpa harus merantau lagi. Mendirikan usaha dan inspirasi bagi perempuan desa. Dengan tabungan yang sedikit tersisa, Nisa memulai usaha kecil-kecilan dengan menjual kue dan makanan ringan di pasar lokal. Awalnya, usahanya tidak banyak diminati, namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak pelanggan yang datang karena kualitas dan rasa produknya yang lezat. Nisa pun mulai menerima pesanan dalam jumlah besar saat ada acara desa atau hajatan. Kesuksesan kecil ini membuat Nisa percaya diri dan termotivasi untuk lebih berkembang. Selain itu, ia mulai memberikan pelatihan gratis bagi perempuan desa lain yang tertarik memulai usaha sendiri,
terutama bagi mereka yang berencana menjadi TKW. Nisa berharap perempuan di desanya bisa memiliki pilihan pekerjaan di dekat keluarga, tanpa perlu menghadapi risiko berat di luar negeri. Melalui pelatihan ini, Nisa juga berbagi pengalamannya sebagai bekal bagi calon pekerja migran yang masih ingin bekerja di luar negeri. Ia memberikan pengetahuan tentang hak-hak pekerja migran dan bagaimana cara mencari bantuan jika mengalami masalah di luar negeri. Bagi Nisa, berbagi pengalaman ini adalah cara untuk memastikan orang lain tidak mengalami penderitaan yang sama. Kesadaran masyarakat dan dukungan keluarga. Seiring berjalannya waktu, usaha dan dedikasi Nisa semakin dikenal. Kehadirannya membawa perubahan positif di desanya, bahkan membuat para kepala desa dan tokoh masyarakat sadar akan pentingnya memberikan perlindungan serta informasi kepada para calon TKW. Nisa bekerja sama dengan beberapa organisasi sosial untuk mengadakan seminar dan penyuluhan mengenai hak-hak pekerja migran, serta risiko yang mungkin dihadapi di luar negeri. Nisa juga semakin mendapatkan dukungan dari keluarganya. Kedua orang tuanya yang dulunya hanya bisa pasrah saat Nisa pergi, kini bangga melihat perjuangan dan tekad putri mereka untuk membantu orang lain. Kedua adiknya pun tumbuh menjadi pribadi yang peduli, dan salah satu adiknya bahkan bercita-cita menjadi pengacara untuk membela hak-hak pekerja migran di masa depan. Kehidupan keluarga mereka yang dahulu serba kekurangan kini menjadi lebih baik, dan mereka saling mendukung untuk mencapai masa depan yang lebih cerah. Menghadapi masa lalu dan proses penyembuhan. Meski hidup Nisa kini jauh lebih stabil, ia masih sering dihantui oleh kenangan buruk saat bekerja di luar negeri. Setiap kali ia mendengar kisah pekerja migran yang mengalami pelecehan, hatinya terasa pedih, dan trauma masa lalunya seringkali kembali muncul. Namun, berkat komunitas dukungan yang ia ikuti, Nisa mulai belajar untuk menghadapi traumanya dengan lebih tenang. Ia berkonsultasi dengan seorang psikolog yang membantu proses penyembuhannya dan memberinya teknik untuk mengelola ketakutan. Nisa juga merasa terbantu dengan berfokus pada kegiatan sosial yang ia lakukan. Setiap kali membantu pekerja migran yang pulang dengan selamat, ia merasakan kebahagiaan yang mendalam. Melihat orang lain terhindar dari bahaya membuatnya merasa bahwa apa yang ia lakukan tidak sia-sia, dan ini menjadi bagian dari penyembuhan bagi dirinya sendiri. Harapan baru dan keberanian untuk mencintai kembali. Setelah bertahun-tahun berdamai dengan luka masa lalunya, Nisa akhirnya siap membuka hati kembali. Melalui aktivitas sosial yang ia lakukan, ia berkenalan dengan seorang pemuda desa bernama Hasan yang aktif di kegiatan komunitas. Hasan adalah orang yang peduli dan memiliki semangat yang sama untuk membantu sesama. Mereka sering bekerja bersama dalam penyuluhan bagi calon pekerja migran di desa-desa sekitar. Hubungan mereka dimulai sebagai teman kerja, namun lambat laun Hasan menunjukkan ketertarikan yang lebih kepada Nisa. Awalnya, Nisa ragu untuk membuka hati, khawatir masa lalunya akan membuat Hasan enggan. Namun, Hasan dengan sabar mendekati Nisa dan menunjukkan bahwa ia menerima Nisa apa adanya, termasuk segala luka yang pernah dialaminya. Dengan waktu dan keberanian yang ia kumpulkan, Nisa akhirnya menerima Hasan. Mereka saling mendukung dalam pekerjaan dan berbagi visi yang sama untuk membantu sesama. Bersama-sama, mereka merencanakan masa depan yang sederhana namun penuh harapan dan cinta. Kehidupan yang bermakna dan pelajaran dari perjalanan. Kini, Nisa menjalani hidupnya dengan penuh makna. Ia telah melalui masa-masa sulit yang penuh perjuangan dan bangkit dari keterpurukan. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak perempuan di desanya, bahwa meski telah terluka,
mereka bisa kembali berdiri dan menjalani hidup yang lebih baik. Nisa tidak hanya menjadi contoh bagi keluarganya, namun juga menjadi teladan di desanya. Ia dikenal sebagai sosok yang kuat, yang berani melawan ketidakadilan, dan membawa perubahan positif bagi lingkungan sekitarnya. Di samping itu, dengan Hasan di sampingnya, Nisa merasa lebih kuat dan yakin bahwa apapun rintangan yang akan datang, ia memiliki dukungan yang tulus. Pengalaman Nisa adalah pelajaran bagi banyak orang, bahwa meski hidup penuh dengan tantangan dan penderitaan, ada harapan bagi mereka yang berani berjuang dan memilih untuk bangkit. Bagi Nisa, perjalanan hidupnya adalah bukti bahwa dari kepedihan dapat tumbuh kekuatan, dari ketakutan dapat muncul keberanian, dan dari luka dapat lahir cinta serta harapan yang baru. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini dapat saya sajikan. Semoga bermanfaat menambah wawasan literasi kita, dan menginspirasi kehidupan kita untuk lebih baik lagi. Atas perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih. Saya Ada Hussein pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di channel yang keren beken ini. Wassalamualaikum.